Pemimpin Houthi Yaman mengatakan, pada Selasa, 14 November 2023, bahwa pasukannya akan melakukan serangan lebih lanjut terhadap Israel dan mereka akan menargetkan kapal-kapal Israel di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandeb. Kelompok yang bersekutu dengan Iran itu telah melancarkan beberapa serangan rudal dan drone terhadap Israel pada bulan ini. Tindakannya juga menyoroti risiko perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza menyebar ke Timur Tengah telah meluncurkan sejumlah rudal balistik ke berbagai sasaran Israel. Termasuk sasaran sensitif di Eilat Israel, kata juru bicara militer kelompok tersebut, dikutip dari Al Arabiya, Rabu, 15 November 2023. Peluncuran tersebut dilakukan setelah 24 jam operasi militer lainnya dengan menggunakan drone terhadap sasaran Israel yang sama, tambah juru bicara tersebut. Jubir Israel tersebut mengatakan bahwa kelompok Houthi tidak akan ragu untuk menargetkan kapal Israel manapun di Laut Merah atau di tempat lain manapun yang dapat dijangkau oleh kelompok tersebut. Kelompok Houthi, yang berperang melawan koalisi pimpinan Arab sejak tahun 2015, telah muncul sebagai kekuatan militer besar di semenanjung Arab, dengan puluhan ribu pejuang dan persenjataan besar, berupa rudal balistik dan drone bersenjata. Kelompok ini juga menguasai Yaman Utara dan pesisir Laut Merah. Mata kami terbuka untuk terus memantau dan mencari kapal Israel di Laut Merah, terutama di Bab al-Mandab, dan dekat perairan regional Yaman, kata Abdul Malik al-Houthi dalam pidatonya. Sementara itu, Washington semakin waspada terhadap aktivitas kelompok-kelompok yang didukung Iran, sejak pejuang Hamas melakukan serangan mendadak di Israel, pada 7 Oktober 2023 lalu, dan menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, Israel telah meningkatkan serangannya ke Gaza, di mana pasukannya telah menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina, menurut para pejabat Palestina. Militan Houthi yang berbasis di Yaman telah resmi menyatakan bergabung dalam perang Israel-Hamas. Kelompok tersebut tak hanya melakukan perlawanan terhadap Israel, namun juga Amerika Serikat, AS. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Informasi Houthi Nasruddin Amer. Mereka, Houthi, mempunyai keyakinan yang sangat kuat dan impian hidup mereka adalah melawan Zionis dan Amerika, kata Amer, dikutip dari Newsweek, Rabu 15 November. Menurutnya, Houthi tak akan ragu untuk menyerang Israel meski terhalang kondisi geografis. Diketahui jarak antara Yaman dengan Israel diperkirakan mencapai 2.000 km. Keduanya dipisahkan oleh Arab Saudi yang membentang dari selatan ke utara. Meski begitu, Houthi akan melakukan berbagai cara untuk melawan Israel dan AS. Caranya dengan meluncurkan serangan dari udara, laut, dan darat. Houthi telah berulang kali menargetkan kota Eilat di selatan Israel dengan sejumlah rudal dan drone. Rencananya militan tersebut juga akan menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah. Hal itu dilakukan jika pasukan Zionis terus melanjutkan operasi militer di jalur Gaza. Misi Iran untuk PBB telah memperingatkan bahwa milisi sekutu seperti Houthi di Yaman dapat memperluas operasi mereka melawan Israel. Peringatan dari Iran mengenai hari-hari awal jatuhnya korban sipil di Gaza menyoroti kekhawatiran, jika kekejaman ini tidak dihentikan, hal ini dapat memicu kemarahan publik dan menghabiskan kesabaran gerakan perlawanan, kata misi Iran dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Times of Israel, Rabu, 1 November 2023. Kekhawatiran ini dapat dihindari dan tanggung jawab ada di tangan pemerintah Amerika untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh rezim Israel. Pernyataan itu muncul setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas rudal yang ditembakkan ke Eilat, pada Selasa, 31 Oktober 2023, dan ditembak jatuh oleh militer Israel. Beberapa jam kemudian, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan bahwa mereka kembali mencegat serangan udara di dekat Eilat. Beberapa jam kemudian, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengumumkan bahwa mereka kembali mencegat serangan udara di dekat Eilat. Militer Israel mengatakan bahwa mereka melakukan serangan semalaman setelah sebuah rudal ditembakkan ke pesawat tak berawak Israel. 2 warga Israel terluka akibat terkena pecahan peluru di Tel Aviv, di Israel Tengah, pada Selasa, 14 November 2023, setelah tembakan roket dari jalur Gaza.
Stasiun penyiaran publik Israel mengatakan seorang pria berusia 20 tahun terluka parah dan seorang wanita terluka ketika sedang roket menghantam Tel Aviv dan daerah Gus Dan. Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu, 15 November 2023, roket yang diluncurkan dari jalur Gaza telah melukai 2 warga Israel, letaknya di kota selatan Ashkelon pada Selasa pagi. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Setidaknya 240 warga Palestina telah terbunuh, termasuk lebih dari 7.800 wanita dan anak-anak, serta lebih dari 29.200 lainnya terluka, menurut angka terbaru dari pihak berwenang Palestina. Ribuan bangunan juga, termasuk rumah sakit, masjid dan gereja juga rusak atau hancur akibat serangan Israel. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel hampir 1.200 orang, menurut angka resmi. Sebelumnya, militer Israel mengatakan pihaknya juga telah melakukan serangan pada Rabu, 15 November 2023, terhadap militan Hamas Palestina di Rumah Sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di jalur Gaza. Israel juga mendesak Hamas untuk menyerah. Kurang dari 1 jam sebelumnya, sekitar pukul 01.00 waktu setempat, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jika Israel telah berbicara pada para pejabat di wilayah tersebut bahwa mereka akan menyerbu kompleks Rumah Sakit Al-Shifa dalam beberapa menit mendatang. Dr. Munir Al-Burs, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, mengungkapkan bahwa pasukan Israel telah menggerebek sisi barat kompleks medis. Ada ledakan besar dan debu masuk ke area tempat kami berada. Kami yakin ledakan terjadi di dalam rumah sakit, tutup Burs.